Udah. Hah? Udah. Udah ngirim. Ya. Oke. Oh iya. Biar pergi dulu aja. Udah. Apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita sekalian yang kita hormati Mas Humas, rekan-rekan awak media. Saya akan melaksanakan konferensi pers atau press release terkait dengan pencurian biasa 362 yaitu LPB 06 6 Romawi 2023 SPKT Polsek Gondang pada hari Jumat tanggal 31 Mei tanggal 6 Mei 2023 pukul 13.30 ada seorang yang disangkakan adalah Agus Sudarmanto alias Kencot melakukan pencurian di kios pasar Gondang, yaitu tepatnya punyaan Bu Suyatmi. Itu adalah pedagang kelontong atau gerabah atau bumbon. Saat itu korban itu akan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, pada saat pergi meninggalkan toko atau kios, itu barang-barang atau barang bukti yang sudah kita amankan itu ditaruh di bawah barang-barang atau bumbon tersebut, ditutupi kresek dan sebagainya untuk ditinggal wudhu. Setelah pergi meninggalkan toko, si tersangka ini Agus Sudarmanto ini sudah mengintai lebih awal. Dia duduk-duduk di sebelah kios dengan memandang ke tempat sasaran. Setelah kosong dia langsung masuk. Setelah itu yang disangkakan mengambil barang di tempat yang disimpan tadi. Akhirnya ada seorang bisu itu di sebelah toko itu tahu bahwa ada orang mencurigakan membawa barang. Dia biasanya gitu. Akhirnya masyarakat atau pedagang yang lain itu curiga, ada apa? Akhirnya masyarakat itu rame-rame menangkap tersangka. Akhirnya saling berebut tas ini sehingga awalnya itu tidak mengakui bahwa itu barang milik orang lain, diakui barang sendiri. Akhirnya dilaporkanlah ke Polsek Gondang. Setelah kita cek, ternyata memang betul dan diyakini bahwa barang ini adalah milik daripada Bu Suyatmi alias Yatmi. Dengan barang bukti ada tas kecil, ada uang yang di tali-tali gini, karena namanya orang dagang itu kan nanti ini uang dari mana, untuk mau beli apa sudah ini sama. Nah, dengan jumlah uang itu semua kita total 3.760.000. Tuh. Sarana yang digunakan adalah sepeda motor Scoopy yang dari awal itu sudah diparkirkan di sisi barat pasar. Yang disangkakan pun juga ditanya tidak mengakui bahwa ke TKP itu tidak membawa kendaraan. Memang berbelit-belit dia mengakui. Entah itu takut kalau ketahuan untuk sepeda milik orang lain, memang betul sepeda itu milik pacarnya, pinjam pacarnya. Nah, yang disangkakan adalah domisilinya itu keluarganya di Jakarta. Memang sesuai alamat itu di Jenar, di Dukuh Geneng, di Sanjapong Jenar, Sragen. Memang keluarga semua di sana. Kebetulan yang disangkakan juga kos di Beloran, yang pacar sepeda motor dipakai untuk melakukan kejahatan. Itu rekan-rekan pers yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Monggo. Putus orang karo pacar. Putus orang karo pacar.
Ngerti ra pacarmu? Setelah dengan kontak person itu ada nomor si pacar, sempat dihubungi dari polsek bahwa meyakinkan bahwa kendaraan itu milik pacarnya. Memang sempat ketemu, sempat juga menangis lah, terharu atau Bangga. terharu karena dia diborgol. Oh, bangga. terharu. Seperti itu. Kecewa. Akhirnya dia juga apa ya namanya kasih sayang. Nah, seperti itulah. Dimajukan bisa Pak. Jangan. Persangkanya Oh di- ya, oke, ya. Itu, ah. duit no? Nah gini, alasannya awal itu ditanya itu untuk biaya ibunya yang opnam di rumah sakit Majestari. Padahal ibunya sudah meninggal. Nah, sudah meninggal. Hanya bapaknya itu pun posisi di Jakarta. Yang sakit itu memang bapaknya. Tapi di Jakarta pun juga punya usaha ya cukup lumayan lah. Tapi memang ngomongnya itu tidak selalu benar ya. Setelah kita cek di lapangan, ibunya juga tidak opnam, ibunya sudah meninggal, dikatakan opnam, dia juga tidak menggunakan sepeda motor, ternyata menggunakan sepeda motor. Sudah menjelang sore itu baru mengaku bahwa menggunakan sepeda motor. Kan gue takut karena tukang parkir itu di sore hari kan pulang. Ya di situ adalah tinggal satu kendaraan. Nah itu kita cek ke lokasi, memang sepeda itu dari siang diparkir di situ. Nah, itu dari keterangan dari tukang parkir. Itu rekan-rekan ya, yang lain. Memang sesuai dengan keterangan tersangka itu 1 kali. Tetapi rekan-rekan dari awak media, korban itu sudah kehilangan 2 kali. Yang pertama itu 3 juta, tapi tidak melaporkan. Sampai itu juga kita tanya, yang disangka itu juga tidak mengambil. Maka dari itu kemarin karena sudah 2 kali ya mau nggak mau, namanya orang dagang itu tetap melaporkan karena untungnya juga nggak begitu banyak. Sampai itu juga hilang segitu kan, anggapnya sudah lumayan banyak. Dari tahun lalu itu pandemi, semua apa itu dagang keluh kesah terkait dengan nggak laku. Sekarang agak ramai sedikit malah hilang. Nah itu akhirnya kita atensi, kita lakukan sidik, kita lakukan anak-anak. Demikian rekan-rekan. Dalam penentuan targetnya itu bagaimana dan dia survei dulu sehari sebelumnya atau gimana? Memang tetap disurvei, Pak. Tepat sekali sasaran, tidak begitu lama. Dia datang di siang hari menjelang sholat, itu hari Jumat. Memang perempuan yang punya itu jadi kalau orang Jawa dingon. Nah, dia ngintai dari sebelah warung itu kan ada gerobak kecil untuk duduk di situ. Nah akhirnya pergilah Buyatmi tadi untuk mengambil air wudhu, karena sholatnya pun juga di dekat kios itu, di depan itu pakai sajadah itu. Jadi masuk, selang beberapa menit keluar. Nah ada orang bisu tadi bahwa ada orang mencurigakan masuk warung. Akhirnya dia nunjuk-nunjuk, yang lain pun juga ikut mengejar itu. Jadi berkat laporan orang bisu tadi ya. Ya itu awalnya yang tahu ada orang bisu di situ, akhirnya dia menunjuk-nunjuk orang yang dicurigakan tadi. Akhirnya dengan warga masyarakat atau pedagang di sekitarnya itu membantu untuk melakukan penangkapan. Untung tidak di masa, ini untung tidak masa. Kalau sudah di masa ya Untung. nggak tahu mau jadi apa. Tidak Orang tercatat bisunya orang namanya. pasar atau pedagang kan? Itu memang sering di pasar, sering di pasar. Itu rekan-rekan ya. Ancamannya, Don? Ancamannya 5 tahun. Ancaman 5 tahun. 362 penjara biasa, ancaman 5 tahun. 362. Oke, Dan, Siap, Dan. terima kasih. Oke.